Oh, banyak ya kalau kisah lucu ya, soalnya hidupku tuh lelucon ya. Soalnya kalau kuliah itu kita nggak cuma belajar nih, aku juga ada yang membagi waktu dengan kerja atau ini ya, dari organisasi. Jadi ada kalanya aku di luar terus tiba-tiba dipanggil sama dosen untuk kerjain tugas gitu. Jadi harus membagi waktu. Terus pernah juga kalau lewat apa ya, kalau terburu-buru itu ya nggak tidur, kita kerjain laporan. Jadi udah easy going aja, nggak usah dikerjain kan awal-awal gitu ya. Nah itu pentingnya manajemen waktu juga ya. Terus udah nggak dikerjain, pas hari H besok dikumpulin nggak ada yang tidur. Jadi kita ngerjain semua laporan laprak itu folio bergaris, buku itu tebelnya 100 sampai 150. Itu untuk praktek, jadi kita harus tetap nulis dan lain sebagainya. Itu sih menurut aku lucu yang berkesan. Jadi ke sekampus untuk ngumpulin tugas, padahal untuk ngumpulin tugas aja, tapi kita tuh dalam kondisi yang belum mandi semua, terus gunting-gunting, geleprean di bawah, kayak gitu tuh momen-momen yang tidak terlupakan sih menurut aku. Pernah nipu dosen nggak? Nipu kayak gimana nih? Dosen nipu apa untuk kayak tugas-tugas itu? Aku ada cerita lucu ya, tapi boleh nggak sih? Aku punya dosen, jadi aku deket banget nih sama dosen aku. Terus waktu itu aku kan lagi TA ya, terus aku ini aku takut nih, ya udah kan kecil-kecil aja. Waktu itu aku lagi TA, terus gara-gara TA dan aku juga ngebantu dosennya dalam penelitian. Terus waktu itu aku pernah suatu hari aku pernah diminta tolong sama ibunya untuk ngebantu dia, tapi kan aku tuh belum selesai nih. Akhirnya ya udah aku pura-pura, ibunya ngechat aku, "Sat, Mbak bisa minta tolong untuk kerjain laporan saya bla bla bla," gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ke ibunya, "Iya Bu," gitu. Padahal di bawahnya juga aku tulis, "Bu, kalau aku bantu ibu terus kapan ya aku bisa lulus?" Nah itu aku nggak kirim dong, aku screenshot. Nah terus aku buatin dia story nih. Nah ibunya lupa tak hidden, dan akhirnya ibunya ngebaca story aku. Terus ibunya bilang gini, "Anda bisa lulus kapan aja asal TA Anda selesai." Gila nggak sih itu, aku nggak tidur semalam-malam. Waktu itu aku lagi mantai kan sama anak-anak kelas, itu aku kayak lagi refreshing tapi kerjaanku teriak-teriak kayak gitu sih. Itu menurut aku hal yang nggak akan pernah tak lupakan lagi. Itu pokoknya lucu banget. Dosen-dosennya ya, karena di sini kebanyakan ibu-ibu, jadi ya tahulah ibu-ibu kayak gimana. Tapi menurut aku semuanya rata-rata membimbing gitu, apalagi dosen-dosen baru yang muda. Jadi mereka tuh punya inovasi-inovasi terbaru untuk kita gitu. Jadi kayak dulu mungkin yang saling mengimbangi lah antara dosen yang yang udah lama sama dosen yang baru gitu kan, saling memberikan arahan. Mungkin yang lama memberikan arahan seperti ini, terus yang dosen baru kita diberikan pencerahan kayak gini-gini gitu. Jadi menurut aku dosen-dosennya ya bagus-bagus gitu. Ada yang susah nih? Oh iya, ada. Jadi nilai itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau untuk di Boga sendiri kita tuh yang penting sesuai dengan rule kita gitu loh, jalan kita kayak ya kalau ada tugas ya dikerjain, kalau ada perintah ya dilaksanakan, kalau ada praktik ya ikut gitu, kalau ada kampus ya masuk gitu, kalau ada perkuliahan ya masuk gitu. Jadi kalau sebenarnya untuk nilai itu yang penting kalian melaksanakan semuanya, insya Allah kok nilai kalian bagus. Mungkin banget. Jadi aku sudah pernah melewati masa itu, jadi kerja terus tak sambil dengan organisasi, tak sambil dengan kuliah, itu malah lebih hidupku tuh berasa lebih terancang gitu, ketimbang kalau sekarang cuma kerja. Jadi malah kalau kerja itu ini nggak bisa bagi waktu, padahal cuma kerja, padahal dulu kerja iya, kuliah iya, ini iya. Jadi kalau kayak gitu kan kita bisa, jam segini harus ini, jam segini harus ini, jam segini harus organisasi, jam segini nanti pulang kerja harus ngerjain tugas kayak gitu sih. Menurut aku kalau kalian mau berusaha kalau mau lebih struggle lagi itu mungkin aja. Soalnya aku juga pernah melewati masa itu dan sampai sekarang
merasakan merasakan manfaat gitu loh. Jadi kayak wah ternyata dulu bisa ya, masa sekarang nggak bisa, kayak gitu. Jadi lebih aktif aja sih menurut aku secara pribadi. Ya, untuk skripsi sendiri nggak cuma makanan ya, kita juga bisa menambah ke dunia pangan, kita juga bisa menambah ke dunia gizi. Salah satunya aku sendiri lagi, aku kemarin skripsinya tentang gizi anak. Jadi di Desa Plumbon aku meneliti gizi balita di sana. Jadi itu sebenarnya untuk tema skripsi nggak cuman bisa ke makanan, bisa juga ke pendidikan, kayak ke sekolah, kayak media pembelajaran juga bisa, terus ke industri juga bisa, untuk pemetaan wilayah makanan juga bisa kayak gitu. Jadi untuk skripsi jangan takut, di sini banyak banget ranah yang kalian bisa nggak cuma satu, nggak cuma ya boga, nggak cuma gitu, nggak cuma keguruan, nggak, kita bisa merembet ke yang lain-lain juga. Mungkin pengaruh ini terhadap ini, pengaruh GoFood terhadap kapasitas pembelian di suatu warung, kayak gitu masih bisa. Itu masih, pokoknya skripsi di sini tuh magic banget ya judulnya. Menurutku dipertimbanginnya adalah ketika kalian mau menjadi chef, itu kalian harus ke teknik. Nah, kalau di sini kan keguruan, jadi luaran kalian maksudnya kalian bisa bekerja di hotel, tapi gelar kalian itu SPD. SPD orang-orang tahu itu adalah guru. Nah, guru berarti ya apa? Kita kerja di sekolah atau di lembaga kayak gitu kan. Jadi menurut aku kalau kalian mau mempertimbangkan, jangan sampai salah mengartikan kalau UNY itu adalah boga. Jadi boga luarannya jadi apa gitu. Tapi ya kita juga bisa bekerja di hotel, dan ini dengan spesifikasi nanti di latar pekerjaan yang kita cari itu kayak gimana kayak gitu. Iya, kenapa harus milih di UNY? Yang pertama, UNY itu salah satu kampus yang akreditasinya A. Terus yang kedua, UNY itu juga go internasional, terbukti dengan mahasiswanya bisa praktik industri ke Jepang dan Malaysia. Itu nggak cuma beberapa bulan, itu bahkan bahkan sampai yang bertahun-tahun, maksudnya sampai 1 tahun seperti itu. Terus yang ketiga, di sini kalau ke boga itu kalian bisa mendalami lagi masak itu apa, terus bisa mendalami lagi pembuatan baking itu apa, pembuatan patisserie itu kayak gimana. Nggak cuma tahu bolu tok atau nggak cuma tahu telur godok tok, nggak. Jadi di sini kita belajar banyak banget manfaatnya. Terus yang ketiga, di sini keluaran kalian bisa jadi banyak banget. Yang jadi guru bisa, langsung kerja di hotel bisa, terus yang ke lembaga-lembaga menjadi tentor bisa, terus yang terakhir bisa buat usaha sendiri. Dan yang paling penting, kalau kalian nggak mau kerja, kalian bisa menjadi ibu atau bapak rumah tangga yang baik dan yang disayangi oleh mertua kalian. Itu sangat-sangat worth it banget sih menurut aku. Dan pokoknya harus kuliah di UNY dan di boga ya. Itu jurusan yang the best.